Jadi aku tahu alur pembuatan UI UX yang sebenarnya itu seperti apa, gimana caranya membuat desain sesuai dengan harapan klien. Halo, perkenalkan nama aku Syafira Pirtaningrum dan aku adalah mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual semester 6 menuju 7 di Telkom University Bandung, dan aku pas MSIB kemarin mengambil pathway UI UX Design. Aku menjalani program studi independen MSIB saat semester 6 kemarin selama 5 bulan. Dan alhamdulillahnya selama 5 bulan kemarin aku mendapat banyak pelajaran dari soft skill hingga hard skill di MyEduSolve, dari bimbingan kakak-kakak mentor di MyEduSolve. Dan alhamdulillahnya juga berkat bimbingan mentor-mentor aku jadi best mentee di pathway UI UX Design di angkatan studi independen cycle 6 MyEduSolve. Pas awal-awal proses studi independen, sebenarnya aku tuh apply banyak studi independen yang pathway-nya UI UX. Jadi pas ngelihat program yang dikasih dari MyEduSolve, aku tertarik banget karena di MyEduSolve itu ada program yang namanya Career Mentoring. Dan kebetulan saat itu aku masih bingung peminatan aku fokusnya mau kemana gitu setelah kuliah nanti. Kebetulan juga di program ini aku bisa dapat 2 sertifikat internasional dari Intuit sama Adobe. Jadi itu juga poin plus sih buat aku mempertimbangkan mendaftar ke sini gitu. Karena program yang ditawarin juga menurut aku MyEduSolve itu yang paling menarik. Saat awal-awal pendaftaran, jujur MyEduSolve itu jadi pilihan pertama aku. Jadi dari semua mitra yang aku daftarin, aku memprioritaskan ke MyEduSolve dan alhamdulillahnya aku keterima di sini gitu. Aku jujur baru tahu pas waktu mau daftar di Kampus Merdeka. Jadi aku banyak searching dulu sih. Kan ada beberapa tuh, kalau nggak salah ada 7 mitra yang aku daftarin. Aku masing-masing dari mitra itu aku cari dulu latar belakangnya kayak gimana. Kebanyakan sih lewat Instagram, lewat Twitter, kalau ada orang yang ngebahas pernah studi independen di MyEduSolve kayak gimana gitu. Dan kebetulan pas waktu aku lihat di Instagram, ada beberapa mitra yang menurut aku desain sosial medianya tuh bagus, dan salah satunya itu MyEduSolve. Jadi aku, karena itu juga sih sebenarnya faktor aku mau masuk ke sini tuh. Aku suka banget hal-hal yang berbau desain gitu. Jadi sebelum aku masuk ke pathway ini, sebenarnya aku udah belajar sedikit tentang UI UX, tapi sekedar website desain aja gitu di kampus. Dari situ sih aku jadi tertarik belajar gitu di bidang UI UX, karena pengen tahu aja sih lebih dalam proses buat UI design itu kayak gimana sih sebenarnya gitu. Dan karena saat itu aku masih amatir banget, jadi ternyata selama belajar aku baru sadar kalau desain pertama UI aku tuh ini kacau banget, berantakan banget. Auto layoutnya berantakan, dan aku juga ternyata aku masih belum ngerti apa-apa gitu tentang Figma ternyata. Dan sekarang karena udah belajar, jadi aku bisa dibilang aku udah lebih tahu cara pakai Figma itu seperti apa, dan juga kayak proses research user experience-nya itu seperti apa gitu. Sebenarnya ada faktor dari teman aku juga sih. Jadi pas waktu di kampus itu ada teman aku yang dia tuh udah jago UI UX design, pokoknya desainnya udah bagus, udah rapi segala macem. Dan jujur ngelihat dari desainnya dia tuh aku jadi tertarik gitu. Wah, kayaknya menarik juga nih bikin website gitu. Karena sebelum-sebelumnya tuh aku tuh lebih ke arah ilustrasi. Jadi aku lebih suka gambar kayak dongeng anak-anak misalkan, atau kayak kemasan gitu. Nah, akhirnya pas waktu aku ngeliat cara bikin website desain tuh seperti itu, aku pengen tahu nih caranya gimana, sekaligus untuk mengembangkan skill aku di desain gitu. Jadi aku bukan sekadar bisa ilustrasi doang, tapi juga bisa di berbagai macam bidang desain lainnya gitu. Tantangan yang aku alami itu sebenarnya lebih ke mengembangkan kreativitas sih, khususnya tuh di desain website itu, karena aku baru banget kan terjun ke ngedesain website itu. Karena di luar sana tuh banyak sekali referensi yang bisa diikutin gitu, kayak semacam template dan sebagainya. Jadinya proses berpikir aku secara kreatif itu dibatesin karena ada referensi-referensi tersebut tuh. Jadi susah buat aku mau ngebuat desain yang sepenuhnya ide dari otak aku tanpa harus melihat referensi website dari misalnya Figma Community, Pinterest, atau Behance gitu. Tapi semakin banyak project yang aku kerjakan, semakin banyak latihan yang aku kerjakan di sini, menurut aku hal tersebut udah semakin terasa sih. Dari awalnya yang aku harus benar-benar ngelihat referensi dulu biar desainnya bagus, sampai akhirnya aku bisa berkreasi dengan ide sendiri. Dan aku yakin semakin banyak jam terbang dalam penggunaan Figma dan explore desain UI, mungkin desain UI aku juga bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Yang paling berkesan tuh aku dapat ketemu sama banyak sekali orang-orang
dari berbagai macam latar belakang. Jadi menarik aja sih, dari yang biasanya ngobrol sama teman-teman di lingkungan yang sama di area kampus gitu. Jadi bisa ngobrol sama interaksi sama orang-orang yang punya latar belakang yang beragam. Kebetulan aku kan tinggal di Bandung. Jadi setiap aku ngobrol lewat WhatsApp ke teman-teman gitu misalkan, pasti ada gitu kata-kata Sundanya gitu yang keluar dikit-dikit. Nah, saat studi independen ini aku jadi kayak kenal sedikit lah gaya bahasa orang. Contohnya orang Padang gitu. Misalkan orang Padang tuh gimana sih cara gaya bahasanya tuh seperti apa gitu. Aku juga jadi bisa bekerja sama dalam project secara daring sama orang-orang ini gitu. Dan aku juga nggak expect kalau di sini tuh aku jadi ngebangin skill leadership aku, karena kalau harus jujur sebelumnya aku nggak terlalu banyak pengalaman memimpin project atau kelompok gitu. Aku selalu berperan di bagian anggota atau mungkin mentok-mentok wakil gitu. Nah, di sini aku nggak nyangka kalau aku jadi punya skill leadership sekaligus komunikasi. Aku jadi tahu gimana sih caranya ngejalin komunikasi di kelompok tuh. Sama karena aku benar-benar gak tahu kalau di lingkungan kerja itu seperti apa, aku baru tahu kalau penggunaan Trello itu cukup memudahkan pengerjaan project, apalagi kalau sama tim. Sebelumnya ini aku belum pernah menggunakan Trello sama sekali. Jadi Trello itu aplikasi buat kayak memanage workload tim gitu. Jadi kita bisa nulis A harus ngerjain apa, B harus ngerjain apa, dan harus selesai kapan gitu. Jadi tahu jelas timeline timnya tuh bagaimana gitu sih. Jadi satu tim itu bisa tahu progres timnya tuh sampai mana. Dari yang sebelumnya cuma bisa tanya-tanya lewat WhatsApp, gimana nih progresnya. Jadi sekarang aku bisa tahu detail tim pakai aplikasi itu gitu. Program karir ini cukup membantu sih, karena awalnya tuh aku benar-benar nggak tahu kan minat ke arah mana gitu pas udah lulus nanti. Kebetulan karena aku minatnya di desain, aku juga jadi bisa mempertimbangkan UI UX sebagai salah satu main interest aku dalam mungkin nanti suatu saat proses pelamaran kerja gitu. Aku juga bisa mempertimbangkan desain grafis dan pekerjaan lain yang bisa memanfaatkan skill desain aku sebagai peminatan aku dalam melamar kerja nanti. Jadi aku jadi tahu gitu pembuatan CV ATS itu gimana, proses interview kerja itu seperti apa. Jadi aku bisa mempersiapkan diri ketika sudah saatnya aku mulai cari-cari info loker gitu. Kalau itu untuk program karir. Untuk capstone project, aku jadi tahu gimana sih proses merancang desain dengan real life client itu gimana. Jadi gimana caranya kita buat project dengan waktu tertentu dan seperti apa sih interaksi dengan klien itu. Jadi aku tahu alur pembuatan UI UX yang sebenarnya itu seperti apa, gimana caranya membuat desain sesuai dengan harapan klien gitu. Untuk pathway class, menurut aku kelas ini yang paling banyak memberikan pelajaran di aku sih, menurut opini aku. Aku jadi tahu cara menggunakan Figma Basic dan Advanced itu seperti apa gitu. Bagaimana menggunakan Adobe Illustrator, gimana caranya meningkatkan skill research user experience, gimana proses membuat desain dalam project dari awal sampai akhir, seperti kayak metode-metode apa gitu yang digunakan. Skill copywriting diajarkan, studi kasus juga sering dilatih juga. Jadi menurut aku kelas-kelas yang diberikan ini buat pemikiran aku tentang desain itu lebih luas lagi gitu. Kayak desain itu bukan sekedar mikir, bikin, terus jadi aja gitu. Dalam membuat desain itu, entah itu desain website, aplikasi, gambar kemasan, dan lain sebagainya, itu harus dipikirkan gitu secara baik-baik. Harus ada risetnya dulu kenapa desain ini dibuat seperti ini begitu. Kebetulan aku ada 3 mentor, karena mentor pathway aku ada 2, Kak Fendi sama Kak Adi. Untuk mentor karir ini aku dibimbing sama Kak Nisa. Jadi untuk Kak Fendi ini berperan banyak di area Figma dan UI UX design. Jadi kalau bukan karena Kak Fendi, mungkin auto layout aku masih berantakan dan kacau banget. Jadi gara-gara Kak Fendi ini, aku jadi tahu copywriting juga harus seperti apa gitu. Copywriting yang bagus itu seperti apa. Karena khususnya di UX research itu. Karena dalam UX research itu kan banyak permainan kata yang digunakan, karena dalam UX research itu ada proses wawancara kan sama orang-orang. Jadi gara-gara Kak Fendi, aku jadi bisa tahu lah gitu dilatih lah skill copywritingnya gitu. Kak Fendi juga membantu aku banget di project-project yang aku kerjain sama program ini, karena Kak Fendi ini ngebimbing terus agar project yang aku kerjakan ini jadi lebih baik lagi gitu. Kalau Kak Adi itu fokusnya lebih ke proses riset desain dan penggunaan Illustrator sih sebenarnya. Jujur Kak Adi itu menurut aku salah satu mentor yang sangat interaktif sih, karena Kak Adi itu metode belajarnya kan learning by doing. Menurut aku Kak Adi ini berjasa di dalam proses pembelajaran desain for Delight dan Illustrator. Jadi gara-gara Kak Adi, aku jadi bisa lulus sertifikasi Intuit dan Adobe Professional dengan skor yang cukup tinggi.
Kalau Kak Adi nggak ngajarin mungkin aku udah gak lulus sertifikasi gitu. Dan Kak Adi juga menurut aku sangat connect gitu dengan tanda kutip murid-muridnya, karena beliau ini sangat peduli gitu sama setiap peserta yang diajarinnya. Kayak misalkan aku pernah dikasih tabel caranya nentuin bayar jasa desain itu seperti apa, jadi aku nggak ngasal ngasih budget kalau semisal ada temen gitu yang minta harga temen gitu misalkan, atau aku lagi open commission gitu. Untuk career pathway, aku dibimbing oleh Kanisa ya tadi. Kanisa juga sangat membantu sih dalam proses aku menentukan apa sih peminatan aku sebenarnya, khususnya di bagian pembuatan CV sih. Aku jadi tahu apa sih yang sebenarnya dimasukkan ke dalam CV. Apakah hal-hal ini bisa jadi poin plus buat aku kalau mau ngelamar kerja di posisi yang aku inginkan? Apa aja yang aku harus jawab saat interview kerja, kayak kalimat-kalimat apa yang bisa menjadi tanda kutip green flag atau red flag buat HRD-nya gitu sih. Menurut aku sertifikasi ini menolong banget buat ditaruh di dalam platform seperti LinkedIn dan portofolio aku gitu. Orang-orang kan kalau ngelihat aku punya sertifikasi Adobe Illustrator misalkan, jadi merasa terjamin kalau oh iya Safira jago desain nih gitu. Semisal di perusahaan juga aku jadi bisa menjamin ke perusahaan kalau aku bisa menggunakan aplikasi ini buat desain. Jadi jangan khawatir gitu, aku nggak akan kebingungan gitu. Sertifikasi Design for Delight juga bisa sebagai jaminan aku tahu proses design thinking itu seperti apa gitu. Kebetulan di kampus aku juga ada yang namanya TAK, jadi semacam poin keaktifan selama kuliah gitu. Jadi sertifikat itu bisa jadi poin untuk kuliah aku kalau aku udah aktif selama kuliah gitu. Aku sangat berterima kasih sih ke My Edusolve karena udah membimbing aku selama 5 bulan kemarin. Sekarang aku udah tahu lah UI design yang bagus itu seperti apa, cara aku memanage tim itu seperti apa. Aku jadi punya skill-skill yang aku nggak ngira bakal punya gitu, karena sekarang aku jadi lebih tahu caranya memandu tim itu seperti apa, untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang mungkin nggak terlalu dekat tuh seperti bagaimana gitu sih.